Halo pecinta drama-drama haram, baik lagi di channel Comfort Zone. Kali ini gue akan gas lagi lanjutan cerita Ipar Adalah Maut episode 5 dan 6, yang ceritanya makin hari makin panas, makin liar, dan makin bikin kita pengen bilang ini sebenarnya bukan drama, ini ujian iman. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita recap sedikit biar kalian gak bengong di tengah jalan. Nah, di episode lalu kan Aris udah mulai berani banget ya ngedeketin Rani. Kalau dulu cuma lirikan santai, nah sekarang udah lirikan kayak open BO. Awalnya Rani dan Aris cuman ketemu di momen-momen canggung, handuk jatuh lah, mati lampu lah, diserang tawon lah. Pokoknya kejadian-kejadian yang kelihatannya memang tidak disengaja. Nah, tapi kok sering. Nah, Rani pun meskipun kelihatan polos nih orang, ternyata hatinya udah mulai kebuka buat Aris. Gesturnya berubah, cara ngomongnya jadi lebih lembut. Pandangannya makin lama makin membuat Aris deg-degan sendiri. Nah, tapi di episode kemarin membuktikan bahwa kedekatan Aris dan Rani bukan cuman soal ketidaksengajaan. Nah, tapi mereka mulai masuk ke fase baru, fase yang sengaja diciptakan. Ya, gue bicara tentang check-in di hotel. Bukan momen ketiban koper, bukan juga ketimpa kopi yang terjadi karena ketidaksengajaan. Tapi momen check-in di hotel itu udah level rencana yang matang, lengkap dengan tatapan yang bukan lagi tatapan ipar, tapi tatapan aku tahu kamu mau dan kamu tahu aku juga mau. Dan di hotel itu mereka berdua udah nggak pakai rem tangan lagi. Keduanya udah masuk ke zona berbahaya. Zona dimana mereka bahkan udah nggak malu-malu lagi untuk nunjukin kalau ada sesuatu di antara mereka. Dan yang paling ngeri, dalam hati kecilnya Rani, dia udah mulai kepincut beneran sama Aris. Jadi bukan cuma karena perhatian, tapi karena dia ngerasa Aris adalah sosok yang harusnya jadi miliknya. Nah, perlahan-lahan Rani mulai berani buat mengkhianati kakaknya sendiri. Sampai di momen akhir di episode kemarin, kejadian di klinik. Momen ketika Aris megang tangannya Rani. Jadi ini bukan megang tangan biasa, lebih kayak megang tangan yang udah hafal arahnya harus kemana. Nah, momen di klinik yang harusnya jadi tempat Rani beristirahat berubah menjadi tempat mereka memanfaatkan kesempatan. Nah, Rani yang masih lemah pelan-pelan bersandar ke badan Aris. Awalnya kayak minta dukungan moral, ternyata minta dukungan badan. Nah, sampai-sampai Aris mau ke gap sama Nisa yang udah di depan pintu klinik. Nah, itulah tadi ya, momen-momen kunci di episode sebelumnya. Yang belum nonton silahkan ditonton dulu, atau yang lebih lengkap lagi langsung nonton aja di Netflix. Nah, sekarang mari kita masuk ke episode 5 dan 6, and let's begin the story. Nah, untungnya saat Nisa muncul di klinik, Aris dan Rani udah tanda kutip beres-beres duluan dan mereka langsung pasang mode nggak terjadi apa-apa di sini. Nah, Aris kemudian keluar ruangan lebih dulu ngajak Nisa. Nah, tapi sebelum keluar dia sempat melirik Rani yang spontan mengelap bibirnya pelan. Jadi kayak kode rahasia pasca ciuman yang cuman mereka berdua doang yang ngerti. Nah, sementara itu di tempat lain, Yusuf yang lagi ngumpulin keberanian mau nanya kabar Rani lewat telepon. Kasian banget nih orangnya. Dia pikir dirinya punya peluang, padahal dia nggak tahu kalau Rani udah diambil alih sama kakak iparnya sendiri. Ibarat main game, dari awal game nih udah berat banget nih musuhnya. Nah, keesokan harinya Rani ceritanya udah boleh pulang dan udah balik ke rumah dan kondisi fisiknya udah baik lah. Nah, hari itu diceritakan Nisa lah yang akan mengantar Rani ke kampus. Nah, di perjalanan saat di mobil, Rani ini merasa kok ada yang berbeda gitu ya, gak diantar sama Mas Aris. Yang biasanya dia duduk manis sambil nyolong-nyolong lirikan ke Aris, tapi udah gak bisa, karena sekarang yang nyetirin kakaknya sendiri. Nah, saat itu Nisa mencoba membuka obrolan, udah lama lah mereka gak ngobrol dari hati ke hati. Nah, di tengah perjalanan, Nisa ini bercerita bahwa Aris ini sempat bilang kalau Rani lagi dideketin sama Yusuf. Nah, menurut Nisa, Yusuf itu anak yang baik dan gak masalah lah kalau Rani mau pacaran lah, asal tahu batasan. Nah, Rani cuman senyum tipis. Dia bilang kalau Yusuf ini memang orang baik, tapi mereka kan baru kenal, jadi perasaannya masih biasa. Nah, dalam hati kecilnya, ia tahu alasannya bukan sekecil itu, karena perasaannya Rani udah keburu kelok sama seseorang yang seharusnya gak boleh ia sukai. Nah, setelah obrolan di mobil, cerita berlanjut ke toko roti. Nah, di sana Manda, sahabatnya Nisa, sekaligus tangan kanan Nisa, terlihat lagi-lagi membawa vibe mendung gitu ya. Membawa aura mendung, aura negatif. Jadi nada bicaranya tuh ketus, gesturnya kesel, dan ekspresinya ya ampun, ini udah kayak roti basi 3 hari gitu ya. Wajar pasti ya, karena luka perselingkuhan suaminya yang sampai punya anak sama orang lain tuh belum sembuh. Nah, tapi akibatnya Manda jadi agak annoying di sini ke semua orang gitu. Nah, kemudian di hari yang sama, tiba-tiba aja datanglah kabar mengejutkan. Ibunya Nisa dan Rani mendadak muncul di Jakarta, datang tanpa warning.
tanpa ada chat on the way, tanpa ada pesan suara, "Mama udah di kereta ya nak." Tiba-tiba ia langsung check-in di rumahnya Nisa dan Aris. Kaget jelas, jadi ini bukan tamu biasa, terutama buat Rani dan Aris yang gerak-geriknya jadi terbatasi sekarang. Nah sementara itu, sepulang dari kampus, Aris dan Rani yang lagi-lagi pakai alasan klasik ya, mau mampir sebentar, udah pasang rencana untuk menghabiskan waktu berdua ya sebelum pulang. Nah tapi rencana itu bubar begitu sang ibu menelepon ke Rani ya. Jadi si ibu ini bilang, "Nak, mama udah di rumah ya, mau nginep beberapa hari." Nah Aris dan Rani langsung saling pandang. Tatapan kode keras, "Waduh, acara sampingan kita habis nih. Ibu datang sama dengan jadwal kemaksiatan ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan." Nah saat makan siang, Aris pasang mode suami teladan. Di depan mertua, ia memuji Nisa setinggi langit. "Nisa tuh istri terbaik, Bu." Ibunya sih ikut ngangguk-ngangguk bangga. Nah sementara Rani yang di ujung meja cuma bisa nahan dengkul gemeter. Dalam hatinya, istri terbaik katanya. Padahal tadi malam yang dicium bukan dia gitu. Nah pada perbincangan itu, si ibu lagi-lagi sempat ngejudge Rani yang dianggap Rani ini belum mandiri, belum bisa hidup sendiri gitulah. Dan ia juga berpesan kepada Aris bahwa Aris ini jangan manjain Rani terus. Nah dalam hatinya Rani, "Bu, si ibu ini nggak tahu, Rani ini bukan dimanjain lagi, tapi udah digoyang lagi sama Aris." Nah malam harinya suasana jadi lebih serius. Jadi si ibu ini mengumpulin Nisa dan Rani. Rupanya ia pengen ngobrol serius gitu ya. Karena saat malam itu si ibu ini ngaku bahwa alasan sebenarnya ia datang ke Jakarta adalah untuk check up. Jadi ia mengatakan bahwa badannya ini sering lemas karena ia terlalu banyak bekerja. Jadi ia meyakinkan kedua anaknya itu untuk tidak terlalu khawatir. Nah besok paginya Rani mengantarkan sang ibu ke toko Legi Roti. Nah dalam perjalanan itu si ibu ini kembali menyanjung Aris setinggi Tugu Monas. Aris itu suami yang sempurna lah, bla 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 lah gitu ya. Untung kamu punya kakak ipar sebaik dia gitu ya, ngomong ke Rani seperti itu. Nah di sini Rani cuma bisa tersenyum kecil sambil menahan degupan yang makin random. Nah malam harinya Aris pulang dari kantor. Ia membuka pintu sambil mengucapkan salam. Dan seperti refleks yang sudah terekam di otot otak, Rani langsung menyambut dengan senyuman lembut, senyuman yang beda, senyuman yang punya cerita, senyuman yang membuat udara ruang tamu tuh mendadak naik suhunya. Nah ibu yang duduk di sofa ini menangkap momen itu. Sekilas ia melihat raut wajah Rani yang kok agak beda nih anak nih. Dan ada sesuatu di sana yang membuat hati si ibu ini sedikit tidak nyaman. Ia langsung memalingkan pandangan karena takut. Pikirannya mengarah ke hal-hal yang tidak ingin ia bayangkan. Sementara Aris dan Rani saling bertukar pandang sesaat. Seperti dua orang yang menahan rahasia besar di depan seseorang yang tidak boleh tahu. Nah besok harinya, rupanya si ibu berencana pulang. Nah sebelum pulang, si ibu ini sempat menitipkan Rani dan Nisa kepada Aris sambil mengulang pesan klasik seorang ibu. "Rani, jangan merepotkan kakak ya, dan jangan aneh-aneh." Nah setelah melepas kepergian ibunya, Nisa mencari Rani. Ternyata Rani udah pergi ke kampus tanpa pamit. Nah tapi ternyata saat itu Rani nggak pergi ke kampus karena dia sedang nunggu Aris di sebuah kafe. Saat itu dia nungguin Aris yang nggak kunjung datang. Karena ternyata di rumah Aris lagi ngerawat Raya yang kakinya keseleo gara-gara loncat dari kasur. Nah tak kunjung mendapatkan kabar, Rani nekat menelepon Aris. Dan hal tak terduga terjadi. Karena dia merasa aman, karena kan di HP-nya Aris namanya udah diubah jadi Junaidi 2. Nah saat telepon berdering, Aris yang lagi nggak pegang HP, rupanya yang ngangkat malah Raya. Dan yang bikin kacau, Raya mendengar suara perempuan dari seberang telepon. Sontak Raya langsung melaporkan hal itu kepada ibunya. Namun Aris mengatakan bahwa mungkin Raya salah dengar karena Raya merasa yakin. Kemudian ia menantang bapaknya untuk menelepon balik. Dan untuk membuktikannya, ia menantang Aris untuk menelepon balik kontak Junaidi 2 sambil di loudspeaker. Dan Aris pun dengan penuh ketakutan akhirnya dia nekat menelepon Junaidi 2. Nah rupanya ternyata diangkat, tapi di balik suara tersebut suara pria yang mengaku sebagai asistennya Pak Junaidi 2 yang mengatakan bahwa Pak Junaidi lagi di toilet. Nah ajaibnya entah gimana, suara yang terdengar di telepon itu suara laki-laki, padahal itu adalah nomor Rani. Dan Aris pun saat itu selamat. Nah pada malam harinya Rani yang baru sepulang dari kampus, habis mandi dan setelah seharian dari kampus, didatangin sama Nisa ke dalam kamarnya. Nisa yang perhatian refleks langsung menyisir rambut Rani. Nah tiba-tiba matanya Nisa tertarik pada sebuah tanda merah di belakang kupingnya Rani. Yang sudah pasti itu adalah sengatan dari Aris kemarin. Dan di sini Rani buru-buru beralasan kalau itu habis dia garuk karena kupingnya kan sensitif kalau pakai anting. Nah padahal Nisa nggak nanya lebih jauh, tapi lama-kelamaan alasan adiknya makin mencurigakan. Dan beruntung Nisa percaya sama omongannya Rani. Nah besok paginya Aris berangkat lebih awal tanpa pamit ke Rani. Rani jadi marah dan langsung ngechat ke Aris. Kok nggak bilang-bilang berangkat duluan? Nah tapi sayangnya HP-nya Rani jatuh
dan diselamatin sama Nisa. Untung banget si Nisa gak ngeliat chatnya si Rani. Padahal kalau Nisa ngeliat tuh layar handphonenya Rani, wow udah pasti kaget tuh ngeliat dia ngechatnya Mas Aris. Nah di kampus, Aris kasih kode halus ke Rani buat janjian. Nah disinilah si Rani menjelaskan bahwa insiden suara pria di telepon kemarin sebenarnya adalah waiter cafe yang ia bayar untuk pura-pura jadi asistennya Pak Junaidi II. Nah di tempat lain, Manda temannya Nisa lagi-lagi bertengkar hebat sama suaminya. Jadi sang suami ini ngaku mau pergi ke luar negeri untuk bekerja gitu ya. Nah padahal Manda ini sudah punya bukti bahwa ia berselingkuh. Bahkan sudah punya anak dengan perempuan lain. Nah hatinya hancur. Manda menangis saat menceritakannya ke Nisa. Dan menariknya ucapan dari Manda ini sangat menusuk. Ia mengatakan bahwa kayaknya semua pria itu hebat banget dalam nutup-nutupin perselingkuhan. Nah kalimat itu membuat Nisa ini terpukul. Tanpa sadar ia mengaitkan semua itu dengan Aris. Apalagi ketika ia ingat soal telepon Junaidi II. Nah sementara itu di tempat lain, Aris dan Rani sudah berada di hotel mau check-in. Nah saat itu Aris sempat izin ke Nisa bahwa ia mau ikut seminar, sehingga ia akan pulang lebih telat. Nah awalnya Nisa percaya, namun mendengar cerita dari Manda ditambah dengan fakta mengejutkan bahwa Pak Junaidi, rekan kerja Aris, rupanya saat itu ada di toko rotinya Nisa, yang makin menguatkan dugaan bahwa kalau benar ada seminar harusnya semua dosen ikut. Nah kenapa cuma Aris doang yang ikut? Nah hatinya Nisa mulai diliputi ketakutan. Dan saat itu pula Aris dan Rani masuk ke dalam hotel. Nah malam harinya Nisa makan malam sambil terus kepikiran sama omongannya Manda. Jadi isinya masih terngiang-ngiang lah. Sampai-sampai senyuman manis Nisa ini hilang. Biasanya dialah yang paling rame kalau makan bareng. Tapi kali ini suasananya beda. Nah sebelum tidur akhirnya Nisa memberanikan diri untuk bertanya kepada Aris. Mas, memang tadi ada seminar. Kok Pak Junaidi aku lihat ada di toko? Nah Aris sempat membeku 1 detik. Dia kaget, dia tidak siap. Namun insting pria licin ini langsung jalan. Ia mengatakan bahwa Pak Junaidi ini bolos gitu ya. Nisa mengangguk percaya, tapi dalam hati kecilnya tetap ada rasa yang mengganjal. Entah kenapa, semua terasa janggal sejak beberapa hari terakhir. Nah besok harinya saat siang hari itu hampir jadi hari kehancurannya Aris. Aris mau balas foto pap Rani, malah terkirim ke Nisa. Beruntung Nisa nggak curiga, tapi dia merasa kok tiba-tiba Aris ngirim foto tanpa konteks gitu ya. Nah berapa waktu kemudian Nisa mendadak muncul di kampus tanpa pemberitahuan. Nah Aris kaget setengah mati, soalnya ia kan udah janji ketemuan sama Rani. Nah Rani yang nungguin Aris mulai kesel, kok Aris tak kunjung datang. Kemudian ia mendatangi ruang dosen untuk nyari Aris, tapi ruang dosen kosong. Nah rupanya Aris udah diajak sama Nisa ke kantin. Nah di kantin suasana makin runyam karena Pak Junaidi hampir banget buat gabung makan siang bareng mereka. Nah Aris cepat-cepat menolak dengan kode, Pak jangan dulu, karena ada hal penting yang mau saya bicarakan. Nggak tahu apa yang mereka bicarakan, nanti akan gue spill di akhir. Nah dari kejauhan, Rani melihat Aris makan bareng Nisa, ketawa bareng, mesra. Rani langsung merasakan cemburu, campur sakit hati. Ia pergi ke perpustakaan, duduk di pojokan, dan upload story sedih. Nah setelah Nisa pulang, Rani semakin kesal karena Aris tidak kunjung membalas. Ia WA Aris dengan emosi, merasa di ghosting sama pacar gelapnya sendiri. Dalam hatinya Rani semakin mantap, aku mau Aris, aku nggak peduli lagi sama siapapun. Nah malam harinya, Aris bilang ke Nisa kalau besok ia harus ikut seminar perkampusan di Bogor. Nah kebetulan toko roti Nisa nih lagi dapat pesanan besar yang juga harus dikirim ke Bogor juga. Nah Nisa langsung inisiatif. Oke, diam-diam dia akan langsung ngecek hotel tempat Aris menginap gitu ya. Apa benar Aris menginap di sana? Nah singkatnya esok hari setelah disatronin tempat Aris menginap, rupanya tidak ada reservasi atas nama Aris ataupun atas nama Pak Junaidi. Nah Nisa langsung kaget, ia merasa dibohongin. Nah tapi berapa menit kemudian Aris dan Pak Junaidi muncul. Nah ternyata saat itu memang ada seminar di sana. Aris langsung ngajak Nisa makan malam, seolah-olah ingin menghapus semua kecurigaan. Nah padahal semua itu bagian dari skenario yang Rani buat. Maksudnya apa? Jadi beberapa hari sebelumnya Nisa yang udah mulai curiga banget ya sama Aris, dia sempat curhat nih ke Rani. Dan Rani ia langsung lapor ke Aris bahwa kakak ipar itu udah mulai curiga. Nah Rani lah yang menyarankan Aris untuk membuat seminar di Bogor. Jadi ia bahkan menyuruh Aris untuk mengajak Pak Junaidi untuk beneran datang biar terlihat valid. Nah momen Aris ngobrol diam-diam dengan Pak Junaidi di kantin kemarin sebenarnya adalah obrolan untuk memindahkan seminar yang harusnya di Jakarta dan sengaja dipindahin ke Bogor. Karena tujuannya adalah untuk memancing biar Nisa datang ke hotel. Dan ketika Nisa datang ke hotel, disitulah Aris dan Pak Junaidi ini datang. Hal itu mengesankan dugaan bahwa Aris ini jujur. Padahal itu semua adalah skenario yang memang diciptakan sama Rani. Biar seolah-olah ini Aris terlihat jujur gitu ya. Seminar-seminar selama itu memang benar ada gitu ya dan tidak fiktif. Nah Aris
kagum sama idenya Rani. Itu jenius banget nih idenya Rani. Karena merasa jasanya besar ya, berhasil menghindari keraguan sama istrinya, Rani meminta hadiah. Jadi Rani minta waktu sama Aris untuk berada di sampingnya weekend ini gitu ya. Nah saat di rumah, Aris lalu mengatakan ke Nisa bahwa weekend ini dia ada acara di Bogor. Ya padahal tuh sebenarnya akal-akalan aja karena dia mau jalan sama Rani berduaan. Namun respon Nisa ini bikin Aris langsung mati gaya. Oh, sekalian aja aku ikut, bawa Raya juga. Sekalian kita jalan-jalan ke taman safari, katanya Nisa gitu. Nah, dari lantai 2 Rani mendengar semua itu. Mukanya langsung drop. Rencana jalan berduaan sama Aris di weekend ini udah pasti hancur berantakan. Nah, kemudian ia turun, ia langsung diajak tuh sama Nisa, tapi ia menolak ikut. Aku ada acara sendiri kak, katanya seperti itu. Padahal sebenarnya ia hanya nggak sanggup melihat kemesraan Anis dan Nisa nanti di sana. Nah agar kebohongannya rapih, malam itu Aris buka laptop dan bikin permintaan resmi ke hotel untuk mengadakan simposium ilmiah gitu ya. Nah rupanya imbas dari kegagalan weekend berduaan sama Aris membuat Rani besoknya di kampus tuh bete gitu ya. Karena merasa rencana quality time-nya bareng Aris ini dirampas sama kakaknya gitu ya. Nah namun di kampus teman-temannya Rani tuh mengajakin Rani untuk glamping. Akhirnya Rani setuju, dia langsung minta izin ke Nisa di toko roti. Nah saat itu kebetulan Yusuf dan kakaknya ini kebetulan datang. Yang saat itu Yusuf cepet-cepet izin, kalau bisa aku juga ikut sekaligus ngejagain Rani, katanya Yusuf seperti itu. Nah, akhirnya dia diizinkan sama Nisa. Alhasil Aris dan Rani pun pisah acara. Aris ke Bogor bareng Nisa dan Raya, sementara Rani ke glamping bareng sama anak kampus dan ditemenin sama Yusuf. Nah tapi rupanya acara di sana tidak bisa membuat Rani senang karena Rani tidak bisa menikmati apapun di sana. Ia cuman kepikiran Aris. Pelan-pelan Yusuf mencoba mengisi hati Rani yang rapuh. Rani terdiam tapi tetap menolak sebenarnya. Nah besok paginya Rani rupanya kangen berat nih sama Aris. Jadi ia telepon Aris yang lagi beli kopi. Nah Aris tahu ditelepon sama si Rani, dia langsung cari tempat sepi biar bisa teleponan mesra sama si Rani. Nah, akhirnya dia teleponan tuh berdua, senyum-senyum, suara direndah-rendahin gitu ya. Jadi pokoknya kayak orang lagi pacaran gitu. Nah sialnya Nisa lewat tepat di belakang Aris yang senyum-senyum sendiri nelepon orang gitu ya. Nih nelepon siapa nih suami gua? Nisa berhenti dan mengamati Aris dari jauh. Nih nelepon siapa nih suami gua? Nah kemudian di tempat glamping, Yusuf juga kebetulan melihat Rani lagi teleponan dengan orang lain dengan tatapan berbinar. Dalam hati Yusuf, wah nih Rani telepon sama siapa nih? Sepertinya kayak Rani menelepon seseorang yang sedang ia sukain. Yusuf menunduk kecewa. Ia sadar bahwa Rani sedang menelepon orang yang mungkin disukain sama Rani. Oke guys, kayaknya cukup dulu kisah penuh dosa dan deg-degan kita di episode kali ini. Sekarang pertanyaan besarnya adalah gimana kelanjutan drama waktu Aris ke gap teleponan sama Nisa? Nisa udah lihat sendiri kan tuh si Aris senyum-senyum sambil sembunyi-sembunyi. Ini bukan lagi vibe-nya telepon kerjaan, tapi vibe-nya tuh kayak teleponan cinta gelap yang kebetulan kepergok sama istri. Apakah Nisa bakal berpura-pura tidak tahu atau justru mulai mengumpulkan bukti satu persatu? Nah, lalu di sisi lain, Yusuf, anak baik-baik yang cuma ingin jadi tempat Rani bersandar. Nah, tapi sekarang hancur lebur karena dia sadar sepertinya Rani sedang jatuh hati sama seseorang dan orang itu jelas bukan dia. Kira-kira apakah Yusuf ini bakal mundur pelan-pelan atau justru Yusuf ini mencari tahu siapa orang yang disukain sama Rani? Dan semua jawaban itu bakal kita kupas di episode selanjutnya. Nah jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di channel ini. Seperti biasa silahkan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. So I'll see you guys in the next video. Thanks for watching. Modem sign off. Ingat jangan selingkuh, nonton aja. And bye-bye guys.